Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat perkataan Yesus yang sangat indah. Bagaimana Yesus memuji persembahan dari janda miskin ini. Kenapa Yesus memuji persembahan? Kenapa Yesus memuji janda miskin ini? Karena janda miskin ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang Katolik, kita selalu diundang untuk memberi, untuk berpartisipasi dalam pembangunan gereja, terutama membantu mereka yang kekurangan. Memberi adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Tentu kita mau berharap supaya apa yang kita lakukan memberi bisa sungguh berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya pemberian ini semakin hari semakin berkenan kepada Allah? Kita perlu melihat bagaimana kita memberi dan mengapa kita memberi. Kita perlu belajar dari janda miskin ini. Bukan memberi hanya sisa-sisa aja, tapi memberi sebaik mungkin dengan totalitas apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Ini juga menyangkut berbagai pelayanan kita di dalam gereja. Bagaimana kita memberikan waktu kita, bagaimana kita memberikan tenaga kita dalam setiap pelayanan, bukan hanya di gereja, tapi juga di keluarga, di usaha, dalam masyarakat. Apakah kita hanya memberi sisa-sisanya saja dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau kita memberikan dengan totalitas yang terbaik yang kita bisa berikan? Hal kedua yang kita juga perlu ingat adalah mengapa kita memberi. Bisa jadi kita memberikan yang terbaik, lakukan banyak hal, sana sini, sibuk sana sini. Tapi motivasinya apa? Bisa jadi karena kita membutuhkan penghargaan. Kita memberi, kita melayani supaya dinilai orang baik, supaya kelihatan hebat. Kalau memberi seperti ini, orang menghargai kita, kita sudah menerima upah kita. Tetapi motivasi seperti ini juga membuat kita jadi lelah. Karena yang kita cari adalah penghargaan dari orang lain. Padahal banyak orang yang gak terlalu peduli juga dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Banyak juga yang tidak tahu berterima kasih terhadap pelayanan yang kita lakukan. Jadi kalau yang kita cari hanya penghargaan, kita akan menjadi mudah kecewa juga dan selalu menjadi budak dari pengharapan orang lain. Ada juga yang memberi, melayani karena mau berbagi, karena mau mengurangi penderitaan orang lain. Tentu ini adalah motivasi yang lebih mulia. Tetapi kita juga bisa menjadi kecewa karena pada dasarnya penderitaan di dunia ada begitu banyak. Bagaimana
kita bisa menyelesaikan penderitaan, kebutuhan orang lain. Tapi kita perlu terus memberi, kita perlu terus berpartisipasi dalam meringankan beban orang lain. Karena apa? Karena pertama-tama Tuhan sudah murah hati kepada kita semua. Jadi memberi adalah bentuk syukur atas kelimpahan rahmat Tuhan seberapapun besarnya yang telah kita terima dalam hidup. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memberi, untuk bisa berpartisipasi dalam karya Tuhan. Bukan pertama-tama untuk menyelesaikan semua masalah di dunia, semua masalah di gereja, semua masalah sahabat kita, tapi pertama-tama untuk berpartisipasi sebagai bentuk syukur atas berbagai hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tanya sebetulnya Tuhan butuh bantuan kita gak sih? Tuhan gak perlu bantuan kita, karena Dia bisa lakukan berbagai hal dengan kuasanya. Kalau Tuhan melibatkan kita dalam berbagai karyanya, itu karena Tuhan mau mengangkat derajat kita untuk bisa punya peran dalam karya Tuhan, dalam sejarah keselamatan. Dan kita gak perlu takut berapa besar atau kecil kita memberi. Sepanjang kita memberi untuk rasa syukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik, Tuhan pasti akan menghargai, karena Tuhan melihat hati. Kalau ada banyak orang yang gak menghargai kita, gak apa-apa. Kalau masalah belum selesai, gak apa-apa. Karena Tuhan selalu melihat hati kita. Bagaimana kita memberi, untuk apa kita memberi.